Saingi Al-Ettifaq, Al-Ahli juga berminat pada Jadon Sancho. Daftar peminat Jadon Sancho di musim dingin nanti bertambah panjang. Terbaru, klub Saudi Pro League, Al-Ahli dilaporkan berminat pada jasa sang winger. Sancho saat ini diketahui sedang berkemas dari Manchester United. Ini disebabkan sang winger sudah tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag pasca sang winger bertengkar dengan sang manajer. Sejumlah klub dikabarkan ingin memboyong mantan pemain Borussia Dortmund tersebut. Salah satunya adalah klub Arab Saudi, Al-Ettifaq yang dikabarkan berminat pada sang winger. Dilansir Theamtal, Al-Ettifaq bukan satu-satunya klub Saudi Pro League yang berminat pada jasa Sancho. Rival mereka, Al-Ahli juga dilaporkan berminat pada jasa sang pemain. Nunes gagal jebol gawang yang kosong di laga Liverpool versus Toulouse, Klopp, sedikit komedi. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui ada sedikit unsur komedi dalam momen ketika Darwin Nunes gagal mencetak gol ke gawang Toulouse yang sudah tak bertuan. Liverpool menjamu Toulouse di matchday 3 grup E Liga Eropa 2023-2024 di Anfield, Jumat, 27 Oktober 2023. The Reds mendominasi jalannya pertandingan. Liverpool akhirnya berhasil menang telak 5-1. Gol-gol The Reds dihasilkan 5 pemain berbeda. Salah satunya adalah Darwin Nunes. Ia mencetak gol pada menit ke-34. Du Casemiro belum pasti bisa tampil di derby Manchester. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait situasi timnya jelang derby Manchester. Ia mengakui Casemiro berpotensi absen di laga ini. Manchester United akan menggelar sebuah partai akbar di Old Trafford pada akhir pekan ini. Tim berjuluk Setan Merah itu akan berhadapan dengan juara bertahan IPL sekaligus tetangga mereka, Manchester City. Manchester United sendiri sempat dikabarkan akan diperkuat oleh Casemiro di laga ini. Sang gelandang mengalami cedera saat membela timnas Brasil di Jeddah Internasional kemarin. Sang gelandang dijadwalkan tampil di derby Manchester kali ini. Namun Ten Hag menyebut bahwa kondisi sang gelandang masih 50-50 untuk laga ini. Hadapi Manchester City, Erik ten Hag soroti penyelesaian akhir Setan Merah. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengakui ada satu hal yang perlu dibenahi timnya jelang derby Manchester di akhir pekan ini. Ia menyebut Setan Merah perlu memperbaiki penyelesaian akhir mereka jika mereka ingin memenangkan laga tersebut. Sebuah pertandingan syarat gengsi tersaji di Old Trafford. Sang tuan rumah akan menjamu Manchester City di laga bertajuk Derby Manchester di ajang Premier League 2023-2024. Kondisi kedua tim jelang laga ini berbanding terbalik. Sang tamu tampil konsisten sejak awal musim sementara sang tuan rumah masih terbata-bata, di mana produktivitas gol MU sejauh ini masih sangat minim. Pep Guardiola, Manchester United bukan lawan yang enteng, wahai City. Manajer Manchester City, Josep Guardiola mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak meremehkan Manchester United. Ia percaya Setan Merah bakal jadi lawan yang berat untuk timnya. Manchester City mendapat jatah tandang di pekan ke-10 IPL 2023-2024. Sang juara bertahan akan mampir ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United. Di atas kertas, Manchester City lebih diunggulkan di laga ini ketimbang sang tuan rumah. Maklum, City performanya jauh stabil ketimbang sang tuan rumah dalam 9 pertandingan pertama IPL musim ini. Namun Pep menilai City bakal salah besar jika meremehkan Setan Merah. Mau siapapun manajernya, Manchester United selalu menjadi lawan yang tangguh untuk ditaklukkan, buka Pep Guardiola kepada laman resmi Man City. Carlo Ancelotti, Jude Bellingham starter di El Clasico. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan update seputar timnya jelang partai El Clasico. Ia memastikan Jude Bellingham bisa tampil sejak awal di laga ini. Gelandang timnas Inggris itu sempat membuat Madridista khawatir. Pasalnya ia nampak pincang saat ditarik di laga kontra Braga pada tengah pekan kemarin. Situasi ini membuat Bellingham diragukan bisa tampil di El Clasico. Jika ia absen di partai krusial ini, maka ini akan jadi kerugian besar bagi Madrid mengingat Bellingham adalah top skor mereka saat ini. Namun Ancelotti menghapus keraguan Madridista terkait kondisi Bellingham. Ia memastikan sang gelandang siap jadi starter di laga ini. Secara biologis, Mohamed Salah belum berusia 30 tahunan. Saking kagumnya pada kondisi fisik Mohamed Salah, Jurgen Klopp menyebut pemain bintang Liverpool itu secara biologis masih belum memasuki usia kepala 3. Salah adalah pemain yang konsisten. Ia rutin mencetak puluhan gol bagi Liverpool tiap musimnya.
Salah satu hal yang membantunya bisa tampil konsisten adalah kondisi kebugaran fisiknya yang luar biasa. Salah hampir selalu tampil 90 menit di tiap pertandingan. Salah juga jarang absen. Entah itu karena cedera atau karena akumulasi kartu. Newcastle tidak gerasah-gerusuh cari pengganti Sandro Tonali. Sandro Tonali dipastikan absen selama 10 bulan lamanya. Namun, Newcastle tidak gerasah-gerusuh untuk mencarikan penggantinya di musim dingin 2024. Tonali absen sangat panjang bukan karena cedera. Gelandang berusia 23 tahun itu harus absen gara-gara tersandung kasus judi online. Dirinya merupakan satu dari sejumlah pemain Italia yang tersandung kasus yang sama. Sebelumnya, Nicolo Fagioli, Juventus, juga sudah kena batunya. Tidak seperti Tonali, Fagioli mendapatkan hukuman yang sedikit lebih ringan. Gelandang muda Juventus ini dihukum larangan bermain selama 7 bulan. Rumor soal pengganti Tonali memang sudah muncul beberapa nama. Calvin Phillips yang sedang terpinggirkan dari Manchester City jadi incaran utama. Selain Calvin, Newcastle juga sedang memantau Ruben Neves untuk dipinjam dengan durasi pendek dari Al Hilal. Tidak berkutik lawan Chelsea, Bukayo Saka diberi peringatan oleh Paul Merson. Paul Merson mengirimkan peringatan keras kepada Bukayo Saka menjelang pertandingan Premier League antara Arsenal melawan Sheffield United di Emirates Stadium pada Sabtu, 28 Oktober, pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Pemain sayap berusia 22 tahun ini telah menyumbangkan 4 gol dan 3 assist dalam 8 pertandingan pembuka di Premier League musim ini. Penampilannya akan menjadi kunci jika Arsenal ingin kembali menantang gelar juara dan legenda The Gunners. Paul Merson mendesak Saka untuk menunjukkannya melawan Sheffield United. Sementara itu, Darren Bent yakin Mikel Arteta melakukan kesalahan dengan memilih Saka untuk pertandingan melawan Chelsea karena kekhawatiran cedera yang melingkupi sang pemain. Pembelaan Osimhen untuk Chukwueze yang belum bersinar di AC Milan. Bomber Napoli, Victor Osimhen, mengatakan Samuel Chukwueze adalah pemain hebat dan cepat atau lambat ia akan bersinar di AC Milan. Milan merekrut banyak amunisi baru pada musim panas 2023 kemarin. Salah satunya adalah Samuel Chukwueze. Ia didatangkan dari Villarreal. Milan harus menebusnya dengan harga 20 juta euro plus add-on sebesar 8 juta euro. Chukwueze pun jadi pemain termahal yang dibeli Milan pada musim panas 2023 kemarin. Sayangnya winger kidal asal Nigeria itu belum bisa membuktikan kemampuannya bagi Milan. Puja-puji Carlo Ancelotti untuk skuad Barcelona, mereka muda dan berbahaya. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti melemparkan pujian kepada skuad Barcelona. Ia percaya bahwa tim asal Catalunya itu bakal jadi lawan yang sangat berat bagi timnya nanti malam. Real Madrid akan bertandang ke Catalunya malam ini. Mereka akan menantang Barcelona di laga bertajuk El Clasico. Baik Real Madrid dan Barcelona bisa dikatakan mengawali musim 2023-2024 dengan baik. Alhasil dua tim tersukses di Spanyol itu diprediksi akan jadi kandidat terkuat juara La Liga musim ini. Ancelotti sendiri mengakui bahwa Barcelona adalah tim yang sangat bagus. Mereka, Barcelona, adalah tim yang sangat hebat, ungkap Ancelotti di laman resmi Real Madrid. Mauricio Pochettino pastikan Chelsea bakal belanja di Januari 2024, striker jadi prioritas. Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino membeberkan rencana timnya di bursa transfer musim dingin nanti. Ia menyebut The Blues akan merekrut beberapa pemain baru, salah satunya adalah striker. 1 tahun terakhir, Chelsea cukup hedon di bursa transfer. Pemilik baru mereka, Todd Boehly dan Clearlake Capital telah menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk belanja pemain baru. Meski sudah belanja banyak pemain, Chelsea dirumorkan masih ingin belanja lagi. Mauricio Pochettino dilaporkan butuh beberapa tambahan tenaga untuk skuad The Blues. Pochettino membenarkan bahwa timnya akan belanja pemain baru di musim dingin nanti. Sepak bola itu sangat dinamis, buka Pochettino yang dikutip Football London. 30.000 peluit Ultras Inter Milan buat si pengkhianat Lukaku berujung sia-sia. Sekitar 30.000 peluit dari Ultras Inter Milan untuk si pengkhianat, Romelu Lukaku, akhirnya berujung sia-sia. Giornata ke-10 Liga Italia 2023 hingga 2024 bakal menyuguhkan salah satu laga menarik. Laga tersebut tak lain adalah duel antara Inter Milan dan AS Roma. Pertandingan big match itu bakal tersaji di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu, 29 Oktober 2023, atau Senin pukul 0 waktu Indonesia Barat. Sorotan utama dalam laga tersebut tak lain adalah mantan penyerang Inter Milan yang kini berseragam AS Roma, Romelu Lukaku.
Sebelum Romelu Lukaku hijrah ke AS Roma, dirinya adalah pujaan para Interisti dan Ultras. Dikutip dari Football Italia, sebelum laga dimulai Ultras Inter Milan, Curva Nord, telah membagikan sekitar 30.000 peluit untuk menyambut Lukaku. 30.000 peluit tersebut dimaksudkan sebagai sambutan saat Lukaku kembali ke Giuseppe Meazza. Cara tersebut mirip dengan yang dilakukan oleh Ultras Fiorentina pada Maret 2022 saat menyambut kembalinya Dusan Vlahovic. Namun, aksi serupa yang akan dilakukan oleh Ultras Inter Milan keburu sia-sia. Pasalnya, menurut laporan dari TMW, aparat keamanan telah mengambil tindakan dengan melarang aksi peniupan 30.000 peluit. Para Ultras Nerazzurri membenarkan adanya larangan menggunakan peluit tersebut dengan mengeluarkan konfirmasi resmi di Instagram mereka. Hasilnya keputusan dibuat untuk melarang peluit anti Lukaku. Jika kedapatan peluit tetap dibunyikan selama pertandingan, maka Inter Milan berisiko terkena sanksi dari pihak Liga Italia. Cedera, Thomas Partey dan Gabriel Jesus dipastikan absen agak lama di Arsenal. Manajer Arsenal, Mikel Arteta membeberkan kondisi timnya jelang menghadapi Sheffield United. Ia memastikan bahwa Thomas Partey bakal absen lagi dari skuad The Gunners untuk beberapa pekan ke depan. Di awal musim kemarin, Partey jadi pemain andalan Mikel Arteta. Namun, ia sudah absen cukup lama akibat cedera. Sang gelandang sendiri kembali mendapatkan situasi buruk. Baru juga sembuh, gelandang timnas Ghana itu dilaporkan kembali mendapatkan cedera. Arteta mengonfirmasi kebenaran kabar bahwa Partey mengalami cedera baru-baru ini. Dia, Partey, mengalami cedera otot, dan saya rasa dia akan absen selama beberapa pekan ke depan, ungkap Arteta di laman resmi Arsenal. Pada kesempatan ini, Arteta juga mengonfirmasi cedera yang dialami Gabriel Jesus saat menghadapi Sevilla. Ia menyebut cedera hamstring yang menimpa sang striker akan membuatnya absen selama beberapa pekan ke depan. Berimajinasi Tottenham merajai Inggris. Tottenham, klub yang paling mendambakan trofi di antara Big Six sejak 2008, kini mulai berimajinasi bisa merajai Liga Inggris. Imajinasi ini muncul setelah pekan ke-10 musim 2023-2024. Tottenham sukses mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-1 di Selhurst Park. Palace memang bukan klub kuat, apalagi penantang gelar juara. Lalu apa spesialnya kemenangan Tottenham tersebut sampai kemudian imajinasi liar tersebut muncul? Yang perlu digarisbawahi, kemenangan tersebut mengokohkan posisi Tottenham di puncak klasemen sementara. The Lily-Whites telah merangkum 26 poin, unggul 5 angka dari Manchester City dan Arsenal. Nah, Tottenham sejauh ini belum tersentuh kekalahan. Skuad asuhan Ange Postecoglou itu telah mengamankan 8 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sejarah berulang. Tottenham juga bisa membuktikan bahwa memang sejarah berulang. Keunggulan 5 angka Tottenham atas posisi 2 merupakan jarak terjauh dalam sejarah sejak musim 1960-1961. Ketika itu, Tottenham pernah unggul 8 angka dari posisi 2. Dan di musim itu pula, Tottenham memperoleh gelar. Sejatinya, Tottenham di era Postecoglou bukan pertama kali punya kans mendapat trofi. Di Liga Inggris, misalnya, peluang terbaik untuk juara terjadi di musim 2015, 2016 dan 2016-2017. Tottenham juga pernah hampir merajai benua Eropa ketika menjejakkan kakinya di final Liga Champions 2018-2019. Jadi soal kesempatan dapat trofi, Tottenham sudah berkali-kali di posisi tersebut.